bertemu kembali dalam video belajar, dan pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang sistem peradilan di Indonesia, di mana ini merupakan sesi ke-10 dari mata kuliah Hukum Tata Negara 2. Ketika bicara tentang sistem peradilan di Indonesia, itu kita bisa melihat dua submateri utama gitu ya, yang bisa kita diskusikan. Yang pertama tentang Mahkamah Agung, dan yang kedua tentang Mahkamah Konstitusi. Tetapi karena di dalam konstitusi kita, di dalam Undang-Undang Dasar juga disebutkan satu lembaga negara yang memiliki keterkaitan dengan Mahkamah Agung, terutama dalam proses rekrutmen hakim agung serta sistem pengawasan martabat atau integritas hakim yang kewenangannya diserahkan oleh konstitusi kepada Komisi Yudisial. Maka di dalam kesempatan ini kita juga akan mendiskusikan sedikit tentang Komisi Yudisial. Jadi dengan demikian ada tiga submateri, ada tiga sub bahasan yang akan kita diskusikan di kesempatan ini. Oke, yang pertama, kalau kita lihat sistem peradilan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ini sebenarnya kita bisa lihat dalam dua konteks. Jadi kalau kita lihat pengaturan atau norma pengaturan tentang sistem peradilan atau kekuasaan kehakiman di dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu kita bisa lihat bahwasanya ada dua model pengaturan. Yakni pertama pengaturan sebelum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, dan yang kedua pengaturan setelah amandemen. Nah, bagaimana pengaturan tentang kekuasaan kehakiman di dalam UUD 1945 sebelum amandemen? Ini kita bisa lihat di dalam pasal 24 yang mengatur bahwasannya kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan kehakiman yang lain, yang berarti ini di bawah Mahkamah Agung ada peradilan militer dan berbagai lembaga peradilan militer, berbagai lembaga peradilan militer, peradilan agama dan sebagainya. Dan di dalam UUD 1945 sebelum amandemen ini hanya ada dua pasal yang mengatur, yakni pasal 24 dan pasal 25. Pasal 25 lebih mengatur tentang syarat-syarat rekrutmen hakim dan pemberhentian hakim, yang mana pengaturannya didelegasikan di level undang-undang. Sedikit penjelasan tentang pasal 24 dan 25 itu bisa kita temukan di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar sebelum amandemen, yang mana dicantumkan di sana bahwasanya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Jadi di sini diberi pensifatan terhadap kelembagaan peradilan, dan sifat dari lembaga peradilan itu adalah merdeka, jadi tidak bisa diintervensi. Dan di penjelasan pasal ini juga memandatkan tentang perlunya pembuatan norma pengaturan tentang jaminan kedudukan para hakim dalam sebuah undang-undang. Jadi kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar sebelum amandemen, norma pengaturan tentang kekuasaan kehakiman atau tentang lembaga peradilan itu memang sangat sedikit sekali, hanya dua pasal. Satu pasal menjelaskan, pasal 24 menjelaskan tentang kedudukan kekuasaan kehakiman, pasal 25 menjelaskan tentang rekrutmen hakim.
Bagaimana dengan pengaturan tentang lembaga peradilan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen? Setelah amandemen, pasal 24 ini mengalami sedikit perubahan. Yang pertama adalah mencantumkan adanya Mahkamah Konstitusi. Jadi di ayat 2 itu mengatur bahwasannya kekuasaan kehakiman itu tidak hanya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagaimana di pasal 24 sebelum amandemen, tetapi juga ada Mahkamah Konstitusi. Perubahan kedua di ayat 2 ini adalah memberikan penjelasan yang lebih detail tentang badan-badan lain yang di pasal 24 sebelum amandemen di bawah MA itu disebutkan di sini. Jadi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Jadi amandemen UUD 45 di pasal 24 ayat 2 ini memperluas dan mempertegas, memperluas dan memperjelas jenis-jenis kelembagaan di dalam kekuasaan kehakiman. Sedangkan di ayat 1 ini menegaskan sifat dari kekuasaan kehakiman yang sebelumnya di dalam konstitusi sebelum amandemen itu hanya dicantumkan di penjelasan, ini di pasca amandemen dimasukkan di dalam norma. Jadi kalau kita lihat di ketentuan pasal 24 pasca amandemen ini dilakukan perubahan. Yang pertama, memindahkan pengaturan tentang sifat kekuasaan kehakiman yang sebelumnya dicantumkan di dalam penjelasan, ini kemudian dimasukkan di dalam norma pasal 24. Terus yang kedua di ayat 2 itu menjelaskan tentang jenis-jenis kelembagaan di dalam kekuasaan kehakiman dengan menambahkan Mahkamah Konstitusi di luar Mahkamah Agung serta memperjelas jenis-jenis badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Oke. Selanjutnya, pasal 24A, jadi setelah amandemen itu juga ada penambahan pasal 24A yang mengatur tentang kompetensi dari Mahkamah Agung. Jadi di ayat 1 dijelaskan tentang kompetensi Mahkamah Agung mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Jadi ini mengatur tentang kewenangan judicial review, karena di dalam konstitusi UUD 1945 sebelum amandemen itu tidak diatur. Dan pasca amandemen di pasal 24A ini dimasukkan. Jadi Mahkamah Agung itu memiliki wewenang untuk mengadili tingkat kasasi dan judicial review, serta mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Nanti di sini dilihat dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Jadi misalnya apa sih? Misalnya wewenang lain itu adalah misalnya melakukan supervisi kepada para hakim. Kemudian berbagai kewenangan lain ya, misalnya mengatur mengatur sistem beracara dan sebagainya. Terus yang ayat 2-nya ini juga mengatur tentang syarat-syarat sebagai hakim agung. Kemudian mengatur tentang mekanisme rekrutmen calon hakim agung di ayat 3. Terus kemudian ayat 4 ini mengatur tentang tata cara memilih ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung, serta susunan kedudukan dan keanggotaan serta hukum acara Mahkamah Agung, serta badan peradilan di bawahnya. Jadi
pasal 24A ini di samping mengatur tentang kompetensi, itu juga memberikan mengatur tentang sistem rekrutmen calon hakim agung yang melalui komisi yudisial, terus kemudian mengatur tentang pendelegasian mandat melalui undang-undang untuk mengatur tentang hal-hal lain terkait dengan susunan kedudukan anggota, keanggotaan, dan hukum acara. Di pasal 24B ini mengatur tentang komisi yudisial. Jadi kalau di dalam UUD 45 sebelum amandemen ini tidak ada norma pengaturan tentang komisi yudisial, di dalam UUD 45 pasca amandemen ini ditambahkan satu pasal 24B yang mengatur tentang komisi yudisial yang memiliki wewenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, serta melakukan rekrutmen calon hakim agung. Tambahan juga itu di pasal 24C yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi 24C ini sebenarnya pengaturan lanjutan dari pasal 24 pasca amandemen. Jadi di pasal 24C ini diatur apa itu Mahkamah Konstitusi, apa wewenangnya, terus kemudian berapa anggotanya dan bagaimana sistem rekrutmennya, serta persyaratannya. Jadi kalau kita lihat di sini pasca amandemen konstitusi, amandemen UUD 1945, terjadi atau dilakukan perubahan serta penambahan norma pengaturan yang sangat signifikan terkait dengan kekuasaan kehakiman. Sebelum amandemen itu hanya ada 2 pasal, dan pasal itu mengatur tentang kekuasaan kehakiman yang hanya merujuk pada Mahkamah Agung. Sedangkan setelah amandemen itu pasal 24 diubah dengan menambahkan Mahkamah Agung, terus pasal 25 dilakukan penambahan pasal 24A sampai 24C. 24A mengatur tentang kompetensi Mahkamah Agung, pasal 24B mengatur tentang komisi yudisial, dan 24C mengatur tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi dari sini kita bisa melihat era reformasi yang diikuti dengan amandemen konstitusi itu merubah secara signifikan, mereformasi secara signifikan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Nah, bagaimana desainnya? Ini kalau kita lihat dalam gambaran umum itu desain sistem peradilan di Indonesia ini seperti ini. Jadi kalau kita lihat di atas ini negara, di bawah ini rakyat. Ini maka kalau ada masalah hukum antar individu itu diselesaikan di pengadilan negeri melalui hukum perdata atau di pengadilan agama. Jadi kalau ada konflik antar individu. Sedangkan kalau ada konflik antara individu dengan negara terkait dengan administrasi negara, itu yang menyelesaikan adalah kompetensinya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan kalau ada konflik antar lembaga negara, ini diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau ada konflik antara individu dengan lembaga negara terkait dengan hak asasi manusia atau hak-hak warga negara, itu diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau ada konflik antara individu dengan negara terkait dengan hak publik dan sebagainya, ini diselesaikan di pengadilan negeri dan pengadilan militer. Bagan ini saya kira sangat simpel tapi cukup membantu menggambarkan sistem peradilan kita. Ini saya kutip dari Ahmad Rostandi terhadap kompetensi Mahkamah Agung. Jadi kalau kita lihat itu Mahkamah Agung sekarang ini
dengan adanya amandemen konstitusi, itu wewenangnya adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali, permohonan pengujian peraturan di bawah undang-undang. Jadi dengan adanya Mahkamah Konstitusi, maka untuk review peraturan perundang-undangan itu Mahkamah Agung diberi wewenang untuk menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi yang diuji nanti adalah legalitasnya. Apakah peraturan di bawah undang-undang itu memiliki legalitas jika dibandingkan dengan atau diuji dengan undang-undang. Nah, dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi dan peninjauan kembali, Mahkamah Agung itu menggunakan pendekatan iudec iure. Jadi hakim di Mahkamah Agung hanya memeriksa penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim lembaga peradilan di bawahnya. Itu baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Jadi dengan pendekatan iudec iure ini, hakim agung di Mahkamah Agung tidak memeriksa fakta dari perkaranya. Ini berbeda dengan hakim di peradilan tingkat pertama dan tingkat kedua. Di peradilan tingkat pertama yang memeriksa fakta. Jadi iudec facti itu hanya dilakukan oleh hakim di lembaga peradilan tingkat pertama. Apa itu perbedaan kasasi dan peninjauan kembali? Kasasi itu adalah upaya banding setelah banding di pengadilan tinggi, jadi upaya banding di tingkat Mahkamah Agung. Sedangkan peninjauan kembali itu proses banding atau pengujian kembali terhadap putusan kasasi, tapi dengan syarat adanya novum atau adanya bukti baru. Jadi pada dasarnya sebenarnya kasasi ini merupakan putusan terakhir sepanjang tidak ada bukti baru yang diajukan untuk menguji perkara yang sedang diperiksa. Sedangkan Mahkamah Konstitusi ini berdasarkan pasal 24C dan juga Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini memiliki wewenang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi kalau di sini tadi kita lihat judicial review itu di Mahkamah Agung, kalau di Mahkamah Konstitusi itu adalah constitutional review. Jadi yang diuji itu konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945. Wewenang kedua adalah memutus sengketa wewenang antar lembaga negara. Tetapi sengketa wewenang ini terbatas pada lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi bukan termasuk lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang atau dibentuk berdasarkan mandat undang-undang. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Jadi yang berwenang memutus pembubaran partai politik itu adalah Mahkamah Konstitusi. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Ini di konstitusi diatur demikian, meskipun sampai saat ini masih sering diperdebatkan ya antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi sepertinya untuk kewenangan memutus perselisihan hasil pemilu ini masih meskipun secara normatif itu sudah jelas wewenangnya diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, tetapi kita sering mendengar statement-statement dari beberapa pihak termasuk dari internal Mahkamah Konstitusi yang menginginkan itu dipindahkan ke institusi lain. Dan yang berikutnya wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah atau kewajiban dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus terkait dengan impeachment terhadap presiden dan wakil presiden. Nah, berdasarkan pasal 24 A itu pasal 24 itu diatur dan dijelaskan lembaga-lembaga atau badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Ya, ini peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
Selanjutnya, kalau kita lihat strukturnya, itu kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi Mahkamah Agung itu memiliki peradilan sipil yang terdiri dari peradilan umum, peradilan tinggi. Di bawah peradilan umum itu ada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Terus kemudian ada peradilan khusus. Jadi peradilan agama yang memiliki struktur pengadilan agama, pengadilan tinggi agama. Ada peradilan syariah, ini yang di Aceh. Kemudian ada peradilan tata usaha negara, ada tingkat pertamanya itu adalah PT UN dan tingkat duanya itu ada PT Tun, Peradilan Tinggi Tun. Kemudian ada peradilan khusus di bawah pengadilan negeri. Ini yang terdiri dari pengadilan niaga, pengadilan tipikor, pengadilan HAM, pengadilan pajak, pengadilan anak. Jadi ini semuanya masuk dalam peradilan sipil di bawah Mahkamah Agung. Di samping itu ada peradilan militer juga di bawah Mahkamah Agung, yang mana ini terdiri dari pengadilan tinggi, pengadilan militer, pengadilan tinggi militer, pengadilan militer utama. Terus kemudian ada pengadilan militer pertempuran. Ini sebenarnya peradilan militer yang khusus juga, yang dibentuk hanya pada momentum-momentum khusus, yakni dalam situasi pertempuran. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya struktur dari Mahkamah Agung itu cukup rumit dan cukup banyak. Mahkamah Agung membawai cukup banyak badan peradilan gitu ya, yang sipil dan militer. Tapi yang militer ini memang kasus-kasus yang ditangani tidak sebanyak yang sipil, karena militer ini merupakan peradilan khusus gitu ya. Yang hanya menangani perkara-perkara yang terkait dengan kelompok militer. Ya, apa peradilan khusus anak itu? Peradilan khusus anak adalah pengadilan yang dibentuk berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97. Wewenangnya adalah memeriksa dan memutus perkara yang melibatkan anak yang telah mencapai usia 12 tahun dan belum 18 tahun. Dan pendekatan dalam penyelesaian perkaranya itu adalah menggunakan pendekatan diversi. Jadi karena dia anak yang belum cukup umur, tetapi dia berhadapan dengan hukum, maka penyelesaiannya itu lebih menggunakan pendekatan yang berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam peradilan lain. Jadi istilahnya itu menggunakan pendekatan diversi, penyelesaian di luar peradilan negeri. Berikutnya adalah pengadilan hak asasi manusia. Ini dibentuk berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 untuk Undang-Undang 26 tahun 2000. Nah, ini wewenangnya adalah mengadili pelanggaran HAM berat, genosida, kejahatan atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian ada pengadilan niaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 37 tahun 2004. Wewenangnya adalah memutus pernyataan pilot dan penundaan kewajiban membayar hutang, serta bidang perniagaan lain, masuk sengketa terkait dengan merek, paten, desain industri, dan sebagainya. Kemudian ada pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 46 tahun 2009. Terus kemudian ada pengadilan hubungan industrial, ini yang menangani hal-hal terkait dengan sengketa industri, dibentuk berdasarkan Undang-Undang 2 tahun 2004. Ini adalah pengadilan perikanan, ini yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004. Nah, ini adalah peradilan-peradilan khusus atau badan-badan peradilan khusus di bawah lingkungan pengadilan negeri. Sebenarnya di luar badan-badan peradilan ini masih ada satu badan peradilan yang dimandatkan dalam undang-undang tapi sampai sekarang belum terbentuk, yaitu Peradilan Khusus Pemilu. Itu sudah dimandatkan dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, dalam Undang-Undang Pemilu, tetapi sampai sekarang belum berhasil dibentuk. Ya, kalau itu nanti sudah terbentuk, maka itu bisa saja masuk di dalam
apa namanya sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung, atau ada juga beberapa pihak yang mengusulkan itu dibentuk terpisah di luar itu, dimasukkan di bawah Mahkamah Konstitusi atau benar-benar peradilan yang terpisah. Pengadilan agama ini diatur berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 89, junto Undang-Undang 3 2006 dan junto Undang-Undang 50 tahun 2009. Wewenangnya apa? Pengadilan agama memutus perkara antar orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, wahibah, wakaf, sedekah, dan ekonomi syariah. Dan strukturnya ada pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Pengadilan tinggi agama berwenang mengadili pada tingkat banding. Di bawah pengadilan agama ada pengadilan khusus, yakni pengadilan syariah di Aceh yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 50 tahun 2009. Wewenangnya ini sama dengan pengadilan agama, tetapi ada penambahan. Jadi pengadilan syariah di Aceh juga berwenang menangani peradilan umum atau pidana, tetapi sepanjang dia menyangkut orang Aceh. Dia ada pengadilan syariah dan ada pengadilan tingginya untuk banding. Berikutnya pengadilan militer. Jadi pengadilan militer tadi secara struktur sudah digambarkan. Ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang 31 tahun 97, dan strukturnya ada pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan nanti ada pengadilan militer pertempuran ya. Ini wewenangnya nanti bisa dibaca sendiri. Jadi pengadilan militer ini sebenarnya pengadilan tingkat pertama, dan di sini ada pembagian siapa yang bisa diadili di pengadilan militer. Jadi prajurit yang berpangkat kapten ke bawah, sedangkan prajurit berpangkat mayor ke atas itu pengadilan tinggi militer. Sedangkan pengadilan tinggi militer itu bertugas memeriksa dan memutus perkara pidana dan sengketa tata usaha di lingkungan militer. Berikutnya tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi itu dibentuk berdasarkan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi wewenangnya sebagaimana saya sebutkan tadi, menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, dan memutus pendapat DPR terkait dengan dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau impeachment. Dan yang terakhir adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini dibentuk berdasarkan mandat UUD 1945 pasal 24 huruf B. Komisi Yudisial ini juga dibentuk berdasarkan Undang-Undang 22 tahun 2004, yang itu merupakan pelaksanaan dari mandat dalam UUD 45 pasal 24B. Komisi Yudisial ini bersifat mandiri, kemudian dia bertanggung jawab kepada publik melalui DPR. Tugasnya mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim, menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dengan perilaku hakim. Jadi Komisi Yudisial ini juga berwenang menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Wewenangnya adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Jadi termasuk dari wewenang ini adalah memberikan rekomendasi terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik hakim. Jadi demikian sesi kali ini terkait dengan sistem peradilan di Indonesia, dengan
memahami sistem peradilan di Indonesia ini, setidaknya kita bisa mendapatkan gambaran awal tentang desain sistem peradilan di Indonesia. Tentunya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, nanti akan dipelajari di mata kuliah yang lain yang lebih spesifik, misalnya terkait dengan hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara dan sebagainya. Di masing-masing mata kuliah itu nanti kita akan bicara lebih detail tentang kewenangan, sistem beracara, kedudukan dari masing-masing badan peradilan itu. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan di dalam komentar, dan jangan lupa subscribe dan hidupkan notifikasinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.